Saudara, biar kita belajar. Ada banyak orang yang berpikir, saudara, bahwa kita harus mengemis, saudara ya. Dan terus berkata, Tuhan please, please ampuni, ampuni. Saudara, saya mau berkata, hatinya tidak pernah tega memukul kita. Hatinya tidak pernah tega, saudara, bahkan untuk menghajar kita. Hatinya sangat mengingini kita. Hatinya sangat ingin saudara memeluk kita. Hatinya sangat ingin mengangkat kita. Dia tidak pernah rela kehilangan satu pun dari kita. Bahkan dia saudara tidak bisa. Dan sebenarnya dia tidak rela buat menahan berkat yang hendak dia curahkan buat kita. Tetapi kenapa hari ini kita harus datang. Dan hari ini kita harus belajar. Karena ada satu sisi, yaitu sisi keadilan. Karena ada satu sisi, yaitu tuntutan iblis. Dan selama kita tidak benar-benar bertobat, benar-benar berubah, benar-benar mengerti, maka terpaksa tuntutan itu, terpaksa semua yang dia bahkan tidak sangat-sangat gak tega melakukan. Dia harus berdiam. Dan dia harus lihat iblis menghajar, mempermainkan, mengambil berkat, mencuri semua yang bagian kita. Saudara, dan pagi hari ini saya berdoa supaya kita mengambil sekali lagi kesempatan ini. Untuk kita kembali meraih destiny kita. Meraih berkat. Meraih lawatan, meraih jaminan, memegang perjanjian, dan menarik cintanya, dan menyatukan hati kita. Sekali lagi, tujuan pagi hari ini, saudara tidak sama sekali saudara ngemis. Karena dia pasti, dan dia sangat ingin mengampuni kita. Tetapi pagi hari ini, buat kita mengerti, buat kita bertobat, buat kita menangkap, buat kita saudara berubah. Supaya kita kembali meraih hatinya, menyatu dengan dia, menangkap kesempatan, memegang destiny, dan meraih semua perjanjian. Saya berharap saudara menangkap ini. Jangan salah fokus. Saudara harus ngerti. Paksa dirimu ngerti. Minta Roh Kudus. Oke saudara, dari semua yang tadi dikatakan. Saudara, saya berharap saudara mengerti arti mok yang tadi Bu Nita bilang. Saudara, supaya jangan pernah itu terjadi. Karena di depan sekali lagi kita mok, kita bisa kehilangan sangat banyak. Saudara, yang kedua tadi, jangan sampai kita saudara merendahkan, menukar dengan apapun yang iblis sodorkan. Saudara, dan di depan akan ada banyak yang iblis sodorkan. Iblis akan sodorkan kenyamanan. Iblis akan sodorkan saudara sebuah saudara pujian, pertemanan yang membuat saudara keluar dari rencana Tuhan. Tapi sekali lagi jangan tukarkan, jangan rendahkan semua yang ilahi. Saudara, yang ketiga, saudara tadi dengar apa yang Ibu Ruth. Kalau saudara mengerti saudara. Saudara, yang Ibu Ruth berkata yang Tuhan mau itu menyatu dengan hati kita. Menyatu saudara. Tetapi seringkali kita tidak mau menghabiskan semua keraguan. Kita tidak mau menghabiskan dan berurusan. Diri kita membiarkan saudara. Semua keraguan, kebencian, iri. Saudara, itu terus ada di dalam hidup kita. Dan itu bisa menyeret kita. Dan menjatuhkan kita. Saudara yang Leo tadi coba bersaksi. Dan dia mau berkata begini, saudara, ada hari-hari engkau tidak akan rasa hadirat Tuhan.
Ada hari-hari engkau akan melihat teman-temanmu naik dan engkau tidak naik. Ada hari-hari engkau akan lihat temanmu diangkat dan engkau tidak diangkat. Ada hari-hari engkau mencoba untuk melakukan dan gagal. Tapi di titik itu, saudara, saya berharap tidak ada yang keluar, marah dan pergi. Tapi di titik itu saudara berkata, sekalipun aku cuma di luar, sekalipun aku cuma penjaga, sekalipun aku cuma bagian jadi keset, aku akan ada di situ. Karena ada di hadiratmu, di dekatmu. Itu yang terbaik. Dan saya mau saudara sekali lagi membuat saudara lebih mengerti. Saudara, ada 2 orang atau 2 keluarga yang saya mau jadikan saudara pembelajaran. Saudara yang pertama adalah Abinadab, saudara yang kedua adalah Obed-Edom. Dan saya mau lihat saudara, ini akan selalu, always selalu ada dalam hidup kita. Saudara yang pertama, saya berharap saudara melihat gambarnya, saudara ya. Saudara setiap kali dikasih tugas, saudara akan ada orang-orang yang selalu bilang, ya gimana lagi, gue gak bisa. Ini susah, terus maunya apa? Apa lagi sih? Ya. Dan itu seringkali muncul di hati kita. Saudara, saya berdoa hari ini putuskan bereaksi yang kedua. Bereaksi yang kedua bilang, saya sesusah apapun, kalau ada sebuah kesempatan, saudara sesusah apapun, saudara akan berkata, saya akan cari jalan. Saya akan kerjakan. Saya akan bayar harganya. Saya akan do something. Saya. Reaksinya. Yang kedua, saudara, semua terlalu susah. Dan saudara akan mulai cari yang lain. Saudara akan coba main. Saudara akan berkata, habis gimana? Terlalu susah. Saya butuh mainan. Saya butuh refreshing. Saya butuh istirahat. Tapi saya berdoa hari-hari ini saudara tahu waktunya sangat singkat. Waktunya sangat singkat dan saudara memutuskan yang kedua. Saudara yang di bawah, saudara putuskan sekecil apapun. Saudara mungkin baru sebulan bertobat. Saudara bilang justru itulah saya harus belajar dan belajar dan belajar. Saudara mungkin berkata terlalu banyak yang saya tidak mengerti. Justru itulah saya memutuskan belajar dan belajar dan belajar. Kalau orang lain saudara tidak baca buku, saya akan baca buku 5. Kalau orang lain tidak baca Alkitab, saya akan baca Alkitab 10 fatsal. Saudara putuskan untuk belajar dan belajar dan belajar. Saudara dan saudara lihat gambar yang selanjutnya. Saudara, mereka melakukan PSBB dengan sangat taat, betul? Saudara lihat, semua kursi yang disilang mereka nggak dudukin. Dan mereka memilih satu bangku bertiga, saudara. Saudara bisa lihat, itu seringkali Mahanaim. Saudara tahu intinya apa? Taat tanpa pengertian. Taat tanpa mudeng. Saudara, mereka melakukan taat itu taat. Dipalang gak boleh. Tapi mereka gak ngerti intinya. Bahwa intinya gak boleh nempel. Mereka cuma mikir loh itu kan dipalang kan. Ya udah mereka gak dudukin. Mereka bertiga satu bangku. Asal mereka gak ada di tempat yang silang. Saudara, dan itu yang sering kali saya marah. Mereka berkata pokoknya puasa kan. Saudara, dan semua laporan ke saya. Ya, saya puasa gak makan, saya puasa ini, saya puasa ini. Bukan itu. Tapi bagaimana mengoyak badan hati ini loh. Saudara, dan kita itu puasa sekalian.
Ya, ganti jam makan. Itu bukan puasa. Ya. Sekali lagi kita itu selalu kayak yang di atas. Tapi saudara belajar milih yang terakhir. Saudara berkata, ajari aku. Begging. Berkata, ajari aku yang bodoh ini loh. Ajari aku yang gak ngerti ini loh, ajari. Bu, aku memang bodoh, tolongin ulang lagi. Bu, aku gak mudeng. Kenapa sih Bu marah? Saudara, ada beberapa orang setiap kali saya marah. Saudara, mereka akan jawab yang di atas. Saya sudah taat. Saya sudah taat. Tapi ada orang-orang yang setiap kali saya marah, dia datang ke saya. Dia bilang, saya gak ngerti Bu. Please, ajari saya. Buat saya mengerti. Saudara, hari ini saya berdoa reaksi kita berbeda. Pilih saudara, reaksi Obed-Edom. Next. Saudara, hari itu dua-duanya saudara mengalami sesuatu. Saya anggap yang di sini Usa ya. Di sini keluarga Abinadab. Saudara, hari itu saudara bayangin ya, orang ngelihat tabut mati. Orang ngelihat tabut mati. Saudara. Dan orang ketakutan. Terpaksa. Tabut itu ditaruh di satu tempat. Di rumah Abinadab. Saudara, dan dia itu Lewi yang keturunannya. Saudara, ini Lewi nyampur. Ya, Lewi nyampur itu selalu bagian bawah, saudara. Saudara, dia enggak pure, murni Lewi. Saudara, dan dia adalah Lewi campur Gibeon, saudara. Saudara, Gibeon ini budak. Gibeon ini budak. Dan seharusnya, saudara, dia punya yang namanya Hineni. Seharusnya, saudara, dia bisa berkata, Tuhan terima kasih. Gak ada ceritanya budak bisa menerima tabut. Ini adalah sebuah kehormatan. Ini adalah sebuah kesempatan. Tapi saudara, buat Abinadab dan keluarganya, dia reaksinya lain. Dia reaksinya berkata, ya mau gimana lagi, kita budak. Kita Lewi yang istilahnya nih ya, aduh kita ini kan cuma bawahan di Mahanaim. Kita orang kesekian. Ya mau diapain, disuruh apa, mau apa lagi. Pokoknya yang gak enak pasti saya. Hari ini coba lihat hatimu. Apakah engkau bisa selalu setiap ada pekerjaan yang gak enak. Saudara bisa berkata, Tuhan kehormatan. Aku lakukan yang kasar. Kehormatan. Aku boleh menderita. Kehormatan. Aku boleh jalan dengan engkau. Di setiap gang. Di setiap tempat-tempat yang kotor. Atau saudara berkata, mau apa lagi? Pemimpin pasti gak mau turun. Pemimpin pasti ngerjain yang enak. Pemimpin pasti cuma perintah. Kalau udah yang berbahaya, yang gak enak pasti kita. Reaksimu, hatimu. Saudara, saya mau ngaku dosa. Saya mau ngaku dosa. Kalau saya itu persoalannya lain, saudara. Saya itu suka untuk melakukan yang berbahaya. Melakukan saudara ya yang gak enak. Melakukan yang di bawah. Tapi persoalan saya itu drama queen. Artinya saya tuh suka banget saudara. Kalau terus dipoto. Terus kemudian masuk medsos. Terus kemudian orang bilang gini, keren ya Bu ini ya. Gitu ya. Saudara itu ada. Saudara sampai saya tuh berkata begini, Tuhan ini kenapa ya? Jadi saudara bisa lakukan yang baik. Tapi di sini ini gak benar. Saudara, dalam beberapa hari ini saya mendoakan orang-orang yang paling
berbahaya lah istilahnya. Saudara, saya di ICU, saya mendoakan orang-orang yang kena virus. Saudara, saya berurusan dengan mereka. Dan berbahagianya nggak ada yang foto, saudara. Tapi saudara, kalau saya mau jujur nih, ngaku dosa pumpung. Pengen banget difoto, saudara. Apa enggak? Saudara bisa bayangin gak sih nyebelinnya Bu Iin? Saya tuh pengen lagi doain orang yang di ICU, yang kena virus gitu ya, corona. Yang saudara yang sudah gak bisa nafas, ngek gitu ya. Saya pengen difoto, saudara. Saya pengen keren. Buat saya tuh keren. Sampai saya bilang gini, Tuhan gila, gue ini gila. Gak ada satupun pelayanan yang tulus. Saya cuma drama. Pengennya ditonton. Pengennya dipuji. Ya. Pengennya orang berkata, wow. Dia berani ya doain kemanapun. Walaupun nyebelin, saudara. Nyebelinnya apa? Saya sampai berkata gini, aduh mereka itu kenapa ya? Saya gak tahu lah saudara. Kalau ke rumah sakit buat doain begitu ya, saya disemprot 7 kali saudara. Sekali doain disemprotnya 7 kali. Jadi kemarin 3 kali doain saudara ya di 3 rumah sakit beda. Saya bilang ini, gue ini lama-lama dibaptis sama disinfektan saudara. Saya berkata, apanya sih mereka itu? Saudara dari atas sampai belakang disemprot, tangan disemprot. Saudara suruh pakai itu tameng yang ajaib itu saudara ya. Saudara pakai masker, pakai tameng, pakai tutup topi. Saudara disemprot lagi dari atas dan bawah. Pokoknya 7 kali saudara, 1 rumah sakit. Saudara jadi 3 rumah sakit, 21 kali disemprot. Sampai saya bilang itu lama-lama seluruh badan saya bau semua disinfektan. Tapi sekali lagi, saya tahu yang di dalam. Dan saya mau saudara coba tahu yang di dalam. Saudara kemarin saya ke Bantar Gebang. Ya. Saudara dan begitu lihat rumah-rumah penduduk. Saya tuh sangat pengen masuk ke lorong-lorong itu. Saudara dan pengennya apa? Difoto. Bukan pengen melayani. Difoto saudara. Terus saya pengen upload karena itu saya nggak buat. Karena itu saya nggak foto. Karena itu saya nggak upload. Karena saya tahu hati saya. Terus pengennya ngomong, pengennya nyinyir lagi saudara. Sudah 1 tahu ya. Saudara masuk ke kolong-kolong, ke jembatan, ke dalam-dalam di tengah Bantar Gebang. Saudara, saya bukan pengen melayani. Kerinduan saya yang pertama bukan pengen mereka melihat Yesus. Walaupun saya khotbah. Tapi saya pengen difoto, apa enggak nyebelin saudara. Dan setelah itu saya pengen nyinyir. Saudara tahu pengen nyinyirnya apa? Saya pengen upload dengan berkata gini. Hamba Tuhan mana? Kalau engkau sudah di atas, maukah engkau turun ke bawah-bawah? Padahal itu bukan khotbah, nyinyir. Cuma nyinyir. Nyinyir aja sama teman-teman saya yang lain. Yang hamba-hamba Tuhan yang lain. Karena itu saya enggak buat. Saudara saya sampai bilang ini, Iin stop ya. Ini masih dalam 3 hari puasa. Sudah keluar semua jeleknya. Udah keluar semua nyinyirnya. Makanya tadi waktu pengakuan setelah tidak sungguh-sungguh. Kan itu dosa pertama yang dituduhkan iblis. Dosa kedua saya tulis drama queen. Bertobat ya dari drama queen ini loh saudara. Saudara setiap kita. Saudara bisa lakukan banyak. Tapi hari ini yuk sadar. Sadar yang paling dalam apa sih? Yang paling dalam apa? Saudara yang sama terjadi di Obed-Edom. Saudara hari itu, saudara dia lihat gimana Tuhan sambar usaha mati. Bahkan Daud saudara syok. Dan Daud berkata, Tuhan mau apa lagi sih? Aku sudah nari. Engkau itu Tuhan yang gak cukup ya. Aku sudah nari sekuat tenaga. Sudah ada korban, masih engkau sambar. Tapi Obed-Edom berlaku berbeda. Saudara dia langsung berkata, memang kita salah kok. Memang kita tidak pelajari Tuhan maunya apa.
Memang kita tidak nanya Tuhan. Dan buat dia itu adalah sebuah kehormatan. Buat dia itu sesuatu, saudara, kesempatan. Saudara, Obed-Edom juga bukan asli Lewi. Saudara, dia keturunan Gad. Saudara, dia campuran dari tentara. Tetapi saudara, buat dia hari itu, kalau tidak ada Lewi yang berani, tidak ada golongan atas yang berani, maka buat dia itu adalah sebuah kesempatan besar, sebuah sukacita besar, dan dia berikan yang terbaik. Saudara, saya berdoa hari ini, coba lihat reaksimu. Coba lihat reaksimu. Saudara yang kedua yang saya mau katakan adalah waktu. Saudara, apa yang diberikan? Sekali lagi saudara, yang satu memberikan semuanya. Semuanya. Saudara. Walaupun kelihatannya dua-duanya, saudara menjaga. Ya, saudara yang Abinadab, saudara disebutnya dan Eliezer anaknya. Saudara, mereka dikuduskan untuk menjaga tabut. Sama-sama dikuduskan. Saudara, tapi lihat 2 Samuel 6 ayat 11 dan 12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, kenapa? Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, mereka memberikan ruang utama. Mereka menguduskan rumahnya. Saudara, bahkan mereka, saudara Obed-Edom memberikan semua anaknya. Saudara, dia tidak kasih satu. Saudara Abinadab kasih satu. Dia kasih semua anaknya. Saudara, semua anaknya disuruh nyanyi. Disuruh nyembah Tuhan. Disuruh jadi imam. Disuruh saudara gantian gotong bersihin. Saudara, kita ini orang-orang yang sering memberikan satu. Tuhan, aku udah kasih waktuku ya, padahal cuma dikit. Tuhan, aku udah kasih uangku ya, padahal dikit. Tuhan, aku udah kasih ya, yang engkau mau. Tapi ada orang-orang yang bisa berikan semua. Semua. Saudara dan saya berdoa, ayo sama-sama masuk. Semua. Saya melihat apa yang ayah saya buat, saudara. Saudara, ayah saya adalah orang yang semua soal uang. Saudara, setiap kali dia dapat uang mau 5.000 rupiah atau sampai 100 juta. Dia akan nanya, ini buat apa? Kalau Tuhan bilang kasih, dia kasih semuanya. Kalau Tuhan bilang pakai, dia pakai semuanya. Saudara Renat Bongke adalah orang yang memberi semuanya. Bahkan dia mengambil keputusan gak terima persembahan. Dia memutuskan hidup cuma dari saudara ya, apa yang dia perlu. Jadi dia dibayarin listriknya, dia dibayarin makannya, dia diberi kebutuhan. Dia menerima cuma gaji secukupnya. Dan dia mengambil keputusan gak terima persembahan secara langsung. Semua. Sekali lagi, ada orang yang bisa kasih semua. Kemarin saya ditelepon seseorang. Saudara, dia cuma penjual kue, bayangin saudara. Dia cuma penjual kue. Dan dia kue bukan kue bakery. Saudara, dia cuma penjual kue-kue kecil kayak lemper, lapis. Dan dia bilang, Bu, Tuhan suruh kasih semua. Semua selama berkat saya tahun ini. Dan dari Januari, saudara berkatnya 25 juta. Dan dia transfer semua. Tuhan itu ngomong sama saya. Semua selalu lebih banyak. Selalu lebih banyak. Saudara, kita teruskan.
Saudara, Tuhan itu sangat sayang sama Abinadab dan keluarga. Sampai dikasih waktu 20 tahun. Saudara bayangin dia sangat sayang sampai 20 tahun. Saudara, Tuhan itu sayang sama Mahanaim. Berapa kali kita dikasih waktu. Saudara, kita mengerjakan lawatan dan kita selalu minta waktu. Dan Tuhan gak bohong, Tuhan kasih 21 tahun. Ada 7 tahun lawatan. Dan kita sudah dikasih 3 kali 7. 21 tahun. Tapi kita gak pernah kerjakan dengan full heart. Dengan seluruh tenaga. Dengan seluruh kekuatan. Saudara, Obed Edom cuma punya 3 bulan. Tapi dia kerjakan dengan segenap hati. Dia kerjakan dengan semuanya. Dia berikan yang terbaik. Ada ayat yang berkata dalam bahasa aslinya 24 jam. Dia menjaganya. Hari ini saya cuma berkata, ini adalah waktu tersisa. Saya tidak tahu berapa lama. Dan Tuhan berkata kepada saya, masa Abinadab sudah selesai nak. Sekarang kau memasuki masa Obed-Edom. Waktumu tidak akan pernah cukup. Waktumu tidak akan pernah banyak. Waktumu tidak akan pernah saudara tahu berapa lama. Tapi bisakah di saat terakhir, mungkin 3 bulan, mungkin saudara 3 tahun, kita berikan yang terbaik. Kita berikan semuanya. Kita berikan semuanya. Saudara, kita lanjutkan. Saudara, saat diberikan. Saudara, hari itu usaha anaknya Abinadab gak pernah benar-benar belajar. Sehingga hari itu dia memegang tabut itu. Dia memegang, saudara. Dan waktu dia memegang, ayatnya berkata begini. Dalam bahasa Inggrisnya, saudara. And the anger of the Lord. Kemarahan dari Tuhan. Itu menyambar. Membakar saudara Usa. Dan Tuhan memukul saudara. Karena his error. Saudara, his error. Saudara, kita tahu. Error itu artinya lalai. Tapi error artinya juga tertipu. Ada banyak orang saudara hari-hari ini. Engkau lalai. Engkau lalai tidak baca Alkitab. Engkau lalai tidak melayani. Saudara, kemarin waktu saya ke Bantar Gebang. Saudara, ada orang bilang begini. Kenapa sudah tidak pernah kebaktian di tempat ini? Memang di tempat ini masih ada sekolah. Tapi sudah 5 tahun lebih. Tidak ada kebaktian. Buat semua ibu-ibu, bapak-bapak. Saudara, dan kemudian yang lebih lucu lagi ada seseorang bilang begini. Saya gini-gini pernah ke Semarang loh. Saudara, ajaib gak saudara ya? Tapi kenapa sekarang saya gak pernah ditawarin lagi? Ada acara apapun saya gak pernah diajak. Saudara, dan saya berkata, waduh, kita ini error. Kita ini lalai. Menggembalakan domba-domba. Kita lalai. Saudara, ada begitu banyak sampai mereka bayangin saudara ya. Mereka tuh datangin saya dan berkata, saya sudah 3 tahun loh Bu. Nggak dengar khotbah dari kalian. Dari Bahtera. Kita lalai memberi makan. Kita lalai memberi makan.
Mereka sangat lapar. Mereka sangat mau. Saudara, ada banyak kesaksian dan saya mau berkata buat semua rumah singgah. Kau tidak pernah sia-sia. Ya, kau tidak pernah sia-sia benih yang kita tabur. Saudara, kemarin ibu-ibu dengan kesaksiannya saya sangat bahagia. Tapi terutama kesaksian dari seseorang, saudara. Dari orang yang pertama, ya. Saudara, dan dia bilang begini, saudara. Dia sekolah cuma sampai SMP. Dan dia ini punya iman besar. Dia bilang gini, saya mau ke luar negeri. Dan dia dibawa Tuhan ke Arab, saudara. Saudara, di sana dia 3 tahun dapat orang baik banget. Dikasih gaji besar. Saudara, orang lain bilang di Arab macam-macam, dia baik banget. Padahal dia gak bisa Arab, dia gak bisa Inggris, dia gak bisa Indonesia aja gak lancar. Saudara. Tapi baik banget. Setelah selesai pulang. Dia ngomong lagi sama Tuhan. Tuhan, saya pengen tahu yang namanya Singapura. Saudara, dia dibawa lagi. Saudara, dan dia bilang dia dapat orang Singapura baik banget. Sudah dianggap kayak anak sendiri. Saudara, digaji gede. Saudara, bayangin. Sekali lagi. Saya mau berkata dari pihak Tuhan. Setiap firman tidak pernah kembali sia-sia. Dia berkata, saya itu sama Tuhan Yesus minta apa aja dikasih, katanya. Minta apa aja. Saudara, siapa namanya Pak? Ipah. Saudara, namanya Ipah. Bayangin ya, dari namanya kita tahu ya, kampungan banget ya. Namanya Ipah. Saudara, ngomongnya belepotan. Saudara, sejujurnya cantik aja enggak. Saudara kecil. Tapi sekali lagi buat Tuhan. Enggak masalah. Buat dia semua benih yang kita kasih. Enggak pernah kembali sia-sia. Enggak pernah. Enggak pernah. Dari pihak Tuhan dia tidak pernah, saudara, mengingkari janjinya. Setiap firman yang kita tabur tidak pernah kembali sia-sia. Tapi dari pihak kita, apakah kita itu kasih makan kan? Ayatnya berkata, engkau hamba yang jahat dan malas. Karena engkau lalai, engkau tidak memberi makan. Saudara, tapi yang kedua error itu artinya tertipu. Ada banyak orang tertipu dengan roh. Tertipu dengan suara. Tertipu saudara dengan keadaan. Tertipu dengan kenyataan. Saudara, apa yang dilihat itu bisa sangat menipu. Saudara, saya berdoa, jangan tertipu dengan apa yang dilihat. Dengan apa yang dilihat. Saudara, dalam hidup saya menghadapi tipuan sangat banyak. Saudara, setiap kali saya di Belanda dulu ya. Saudara, apa yang kata orang semua guru-guru paling jahat, paling kejam. Yang paling saudara, istilahnya saudara killer. Justru merekalah yang paling sayang, yang paling baik, yang paling saudara perhatian. Dan saya selalu bingung, ini kenapa ya? Semua orang. Saudara, orang bilang begini, jangan masuk dosen ini, dosen ini, dosen ini. Ada 3-4 dosen saudara yang semua mahasiswa bilang itu killer, jahat, kejam. Kamu tidak akan bisa lulus saudara, dan itu benar-benar saudara mengerikan. Saudara, dan pada waktu saya masuk pertama kali, salah satunya saudara ya, ini favorit saya. Karena dia menanamkan sesuatu dalam hidup saya. Saudara, hari itu kami masuk 50 orang. Satu kelompok 50 orang. Saudara, dan dia mulai bantai kami. Dia tanya, begitu kami tidak bisa, dia menunjukkan kebenaran. Saudara, dia tanya kami tidak bisa dan dia bilang, jangan harap ya kamu bisa jadi arsitek. Kalau kamu dengan mental seperti itu, kamu akan masuk penjara. Kamu akan kamu akan dituntut karena kelalaianmu. Saudara, sekali masuk loh. Saudara, dalam 50 orang sekali masuk. Dan dia bilang begini, siapa yang tidak suka sama saya, siapa yang tidak tahan dengan saya, silahkan keluar. Orang bule kan langsung saudara, langsung keluar.
Sekali saudara dia bentak, dia gebrak saudara ya. Dalam waktu saudara cuma 20 menit. Dari 50 tinggal 10. Saudara ketemuan yang kedua dia gebrak gambar kami. Ini apanya? Ini apanya? Dengan menyatakan kebenaran saudara ya. Saudara dari 10 tinggal 3. Salah satunya saya. Salah satunya saya. Tapi saudara mau tahu apa yang terjadi? Dialah orang yang setiap kali saudara, dia bilang gini sama saya. Kamu duduk di sini. Saya enggak peduli 2 jam atau 3 jam. Saya ajari kamu sampai kamu ngerti. Saudara dia itu profesor. Saudara setiap menit itu berharga. Tapi buat dia bilang gini, buat saya enggak penting berapa yang lulus. Tapi penting yang serius. Kalau saya meluluskan seseorang, saya jamin orang ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dia baik atau jahat? Baik. Tapi semua omongan berkata dia apa? Jahat. Semua orang berkata dia tidak berbelas kasihan. Saudara, saya mau nanya, dia ini berbelas kasihan atau tidak? Justru dia berbelas kasihan. Karena dia tahu akan banyak orang lulus tapi gak bisa kerja. Saudara dan saya selalu saudara ingat yang dia buat. Saudara kita menghadap dia aja. Misalnya bawah itu ya saudara ya. Pakai sepatu kets, kemudian atas pakai baju modis. Dia bilang begini, bagaimana kamu bisa menata gedung kalau menata dirimu saja tidak beres? Saudara kalau saya atasnya misalnya nih warna biru, bawahnya pink, dia akan berkata, maumu itu apa? Kamu mau tampil profesional atau kamu mau jadi anak-anak ya yang sedang berhura-hura? Jelaskan. Kalau kamu tidak pernah jelas penampilanmu, bagaimana kamu bisa punya determination yang punya ketetapan hati? Saudara, seringkali mereka berkata gini, apa sih dia gila kali ya? Sampai baju aja diurusin. Tapi sekali lagi, dia menanamkan 1 juta kebenaran dalam hidup saya. Saudara pada waktu masuk lagi kelompok baru, karena setiap 2 bulan itu harus tambah kelompok baru. Seberapapun ada yang keluar dan pergi, tiap 2 bulan harus masuk kelompok baru. Dan saya masih ingat, kelompok baru masuk. Dan dia ngomong sama mereka semua. Kamu tahu dia? Dia bilang, mungkin dia yang paling bodoh di antara kalian. Mungkin dia yang paling lambat menangkap di antara kalian. Tapi saya berani taruhan 10 tahun lagi. Dia sampai berkata potong kepala. Kalau 10 tahun lagi. Dia tidak jadi orang yang luar biasa. 10 tahun lagi. Kalau dia tidak memimpin sesuatu, potong kepala saya. Saudara hari itu, saya pikir dia cuma main-main. Tapi hari ini pada waktu saya berdiri, setiap kali saya berdiri, saya ingat, saudara saya ingat dia. Salah seorang saudara yang bisa nungguin saya. Saudara dia itu kerja ya. Tugas kerja tempat lain ngajar. Terus mampir ke tempat saya. Kami di sana kalau sudah tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 itu punya bilik masing-masing. Saudara dia bisa mampir ke tempat saya. Dia ketok dan dia bilang gini. Ada persoalan gak? Apalagi yang kamu gak bisa? Sini saya terangin. Sini saya bantuin. Sini saya ajarin. Saya tuh mekanika parah saudara. Saya bilang Pak saya gak bisa mekanika. Sini saya hitungin. Saudara. Dia bilang ini loh caranya poinnya. Saudara lihat. Betapa menipunya. Dunia ini selalu menipu saudara. Apa yang kita pikir baik. Seringkali adalah jalan pintas menuju maut.
Seringkali yang orang yang kita pikir saudara menawan. Karena saudara menaikkan ego kita. Sepakat dengan luka kita. Mengelus-ngelus saudara ya. Kesombongan kita. Saudara orang yang mengiyakan kemanjaan kita. Orang yang memberikan saudara ya nafsu kita. Dan kita pikir mereka adalah yang baik. Saya berdoa jangan tertipu. Kebenaran seringkali tidak seperti yang kita pengen. Adalah sebuah kebenaran, dia berkata. Mungkin dia yang paling bodoh dan paling lambat. Saudara, beberapa orang begitu dimaki, kamu gak ngerti apa-apa, keluar. Dan dia ngomong gini, sombong banget tuh dosen. Padahal itu kenyataan. Itu kenyataan. Bukankah kita pengen mendengar orang berkata hebat banget. Hebat banget. Saudara, bukankah orang pada saat orang berkata, ya saudara, saya sama banyak orang tidak bisa terus terang. Saudara, hari itu Ibu Ruth sama saya naik mobil dan Ibu Ruth ya kita tiba-tiba saudara dalam pembicaraan dan tiba-tiba Ibu Ruth keucap saudara. Ngomong berkata gini, saya ini kan udah kerja keras. Saya dapur itu semua keuntungannya untuk memberkati dan memberi makan jemaat. Kurang apa sih korban saya? Saudara, dan hari itu saya langsung lihat muka dia dan saya tuding saudara. Dan saya hanya berani begitu sama dia. Karena kalau sama orang lain langsung keluar saudara dari Mahanaim. Saya langsung tuding mukanya dan berkata begini. Lu ya berani merasa berkorban. Ya, kamu akan jadi kambing. Dan kamu tidak akan masuk dalam bilangan orang-orang yang mengerti hatinya. Saya berkata seumur hidup saya di Mahanaim, saya bahkan tidak pernah merasa berkorban kok. Saya merasa sebuah kehormatan. Saya merasa sebuah anugerah. Saya merasa kemurahan Tuhan. Kalau saya boleh melayani. Dan kalau kamu baru segitu aja merasa berkorban. Lu udah ketipu, lu udah sombong, lu udah gak tahu diri. Lu udah bego banget. Lu udah saudara kurang ajar. Dan saudara yang enak kalau sama dia langsung berkata sorry bu goblok, saya ini memang goblok. Dan saudara saya tidak akan puas. Dia berpura-pura berkata saya goblok. Saya bilang ini cari pengertiannya. Kalau lu belum bisa ngerti benar. Jangan temui saya. Saudara, buat saya kenapa sih saya itu paling bahagia main sama dia. Sebenarnya bukan karena saudara lebih baik. Tapi karena saya bisa bebas menjadi diri saya. Saya bisa dengan bebas mengeluarkan pedang dan menghunus bak. Tapi ada begitu banyak orang, enggak bisa kok. Dibentak dikit, pergi. Saudara, saya ngomong kebenaran bahwa lu munafik, pergi kok. Bahwa kamu tidak pernah percaya, pergi kok. Saudara, dan saya mau berkata, nah, apakah Tuhan harus diam? Dan Tuhan baru berterus terang pada saat nanti di dalam kekekalan. Dan Tuhan harus berkata, enyah pembuat kejahatan. Apakah Tuhan harus berterus terang? The last day. The last day. Sebelum pengangkatan. Apakah dia harus berterus terang? Berkata maaf. Maaf. Kamu tertipu. Kamu tertipu dengan pikiranmu. Dengan kebaikanmu. Kemauanmu. Hasratmu. Ambisimu. Dan itu error. Dan itu membuat Tuhan menyampar. 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 Dan menghabisi. Tuhan tidak tahan.
Tuhan tidak tahan dengan semua keeroran. Saudara, saya berdoa pagi hari ini. Saya mau saudara lihat anak-anak daripada Abinadab dan Obed-Edom. Dan saya berdoa anak-anak ini saudara menunjukkan. Saudara, yang pertama Eliezer, artinya Tuhan menolong. Jadi saudara, cirinya nih ya, orang-orang dari pihak sini pengennya itu pertolongan Tuhan. Pokoknya Tuhan menolong, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, udah sampai di situ aja. Saudara, kemudian yang kedua, saudara maunya gini, ayo saudaraan, brother. Hey bro, jangan macam-macam lah bro, kita bro, temen bro. Kekuatan saudara, manusia. Yang ketiga, selalu dia punya saudara kekuatan dari tubuhnya. Hidupnya bersandar pada apa yang manusia. Yang manusia anggap kuat, yang manusia anggap bagus, yang manusia anggap baik. Saudara semua berkata, yuk kita jangan gitulah saudara kita itu. Ya mungkin saudara, ini Kak Puji tidak pernah begitu, tapi supaya tidak ada yang sakit hati, saya pilih Kak Puji. Bu, jangan galak-galak lah Bu ya. Kita itu kan saudara Bu. Saya ini kan udah berjasa Bu. Tolonglah Bu ya. Saya udah kerjain semua Bu. Jangan galak-galak, kita saudara. Untung Kak Puji gak pernah begitu saudara. Saudara, tapi spirit familiar itu mengerikan sekali. Saudara, dan sebaliknya dari anak-anak Obed-Edom. Saudara lihat, yang pertama adalah yang didengar Allah. Saudara, dalam hidupnya cuma ada seruan, Tuhan, pedangi aku, hidupkan aku lagi sekali. Tuhan, selamatkan aku. Saudara, yang kedua, buat dia saudara bisa mendapat ini adalah berkata, Tuhan ini hadiah. Ini hadiah kalau aku bisa melayani. Ini hadiah kalau aku bisa menderita. Ini hadiah kalau aku bisa dipakai Tuhan. Saudara, yang ketiga, saudara dia bahkan berani berkata, saudara sahabat Allah. Saudara bisa bayangin level sahabat Allah. Saudara, Pak Yusak itu selalu bilang begini, kalau kamu mau jadi sahabatnya Tuhan, kamu mesti ngerti. Bahkan kamu mesti tahu bahwa dia bisa meledak kapan saja. Dia bisa enggak mood ketemu kamu. Dia bisa kasar. Dan dia berkata, Pak Yusak selalu bilang, kalau kamu mau jadi sahabat Allah, kamu harus punya hati hamba budak. Baru kamu bisa sampai menjadi sahabat Allah. Saudara, yang keempat, saudara. Dia berkata bahwa dia boleh ambil, dia boleh saudara ada. Saudara memelihara tabut adalah upah. Saudara, dia berkata ini pemberian Tuhan, ini upah kalau saya boleh melayani. Saudara, sekali lagi, tapi yang terakhir, anaknya berkata saya akan bekerja. Kasih karunia itu tidak akan membuat saya santai, tapi kasih karunia itu akan membuat saya bekerja. Saudara, yang terakhir, yang ajaib dari Obed-Edom seperti yang tadi, saudara Leo berkata. Saudara, kita baca 2 Tawarin 16 ayat 38. Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya 68 orang adalah penunggu pintu gerbang. Saudara, mereka ini ya, sehabis tabut itu diambil oleh Daud. Saudara, mereka memang bukan imam nomor 1. Mereka memang bukan imam, saudara, yang seharusnya dan boleh sangat dekat dengan tabut. Mereka memang bukan imam, bahkan yang boleh, saudara, satu ruangan dengan tabut. Mereka tahu diri. Dan begitu tabut itu diambil, mereka berdiri buat bangsanya. Mereka berjaga sampai tidak ada satu orang yang jahat bisa masuk ke negeri, ke kota Yerusalem. Saudara, saya berdoa Mahanaim, kita bukan asli imam. Panggilan kita tetap tentara.
Dan kalau adalah hadirat Tuhan yang ajaib kita nikmati, itu anugerah. Tapi jangan pernah lupakan bagian kita untuk berjaga. Kitalah orang yang akan berjaga di pintu gerbang. Kitalah yang akan berkata tidak boleh antikris masuk. Kita yang berkata tidak ada bencana. Kita yang berkata saudara, tidak ada roh penyesat, tidak ada pembinasa keji, tidak ada roh perusak yang boleh masuk atas bangsa ini. Karena sampai kapanpun kita adalah penjaga. Kita adalah penjaga. Saya suka. Saudara kemarin, saudara di tengah doa dan puasa. Saudara pasukan Jakarta keliling semuanya membangunkan fajar. Saudara ada yang sampai, saudara ya, kantornya orang-orang tertentu, orang-orang hebat nari nyembah di sana. Saudara di setiap titik, saudara. Semualah, saudara keren. Karena kita memang penjaga. Itu destiny kita. Saya mau berkata buat semua yang di rumah. Engkau penjaga rumahmu. Engkau penjaga kotamu. Engkau penjaga provinsimu. Dan apapun yang terjadi di provinsimu, di daerahmu, engkau bertanggung jawab. Saudara, saya bangga saudara ya. Saudara Leo itu benar-benar saudara. Dia mungkin di mesbah. Tapi dia nyemprot semuanya, bikin efisdamin seluruh Bogor. Dan saudara mau tahu, saudara boleh baca. Bogor yang pertama kali nol saudara di daerah Jawa Barat. Saudara biar bagaimana. Saudara ini imam yang jaga saudara. Setiap kali nyemprot. Setiap kali dia buat efisdamin. Saudara nol. Saudara Bogor yang pertama kali nol. Di seluruh Jawa Barat. Tuhan lihat. Tuhan lihat imam. Yang ngerti artinya jaga. Saudara tetapi dikatakan saudara. 2 Tawarikh 15 ayat 21. Dan bersama-sama mereka saudara-saudara mereka dari tingkat kedua. Saudara ya. Obed-Edom sedang Obed-Edom harus memainkan kecapi. Yang 8 nada lebih rendah tingkatnya. Untuk mengiring nyanyian. Saudara biar gimana pun. Saya tidak tahu saudara ada di mana, jangan berhenti mempersembahkan korban. Jangan berhenti nyanyi, jangan berhenti nyembah. Saudara saat dimanapun saudara korban dihentikan. Gereja dihentikan. Saudara jangan pernah berhenti menaikkan korban. Saudara berapa hari ini saya Zoom saudara ya. Dan saya masih gak puas banget. Saudara buat orang bilang gini, Bu Zoom gak apa-apa Bu, karena Zoom bisa masuk ke rumah-rumah. Zoom oke lah Bu, orang bisa santai di rumah dengerin. Saudara itu memberkati ya, tapi itu bukan korban. Ya. Saudara kita lah barisan Obed-Edom yang akan nyanyi nyembah gila-gilaan. Saudara di saat semuanya berhenti, kita akan semakin kuat dan semakin kuat. Saya bersyukur saudara. Begitu saudara seperti ini tiap hari ada. Terima kasih buat yang tadi malam. Dari jam 9 saudara ya ada care. Kemudian ada STT. Kemudian saudara ada Bokor. Pagi-pagi ada rock. Saudara semua nyembah di sini. Saudara saya berkata wow kalian semua Obed-Edom. Saudara meletakkan korban the true. Saudara nyanyi. Saudara orang bisa berkata, Obed-Edom bisa berkata gini, sudah selesai ya. Sudah selesai. Aku sudah jaga 3 bulan, diambil Daud. Sudah selesai. Tapi Obed-Edom bilang enggak. Saudara kok saudara baca, dia dan anak-anaknya ikut pindah. Dia dan anak-anaknya memutuskan ikut tabut kemanapun tabut berada. Dan mereka memilih di dekat tabut menyembah pagi, siang, dan malam. Saudara yang terakhir, saudara Obed-Edom itu tadi kalau saudara lihat nyanyi itu masih di ruang kudus, bukan ruang maha kudus. Saudara atau saudara ya itu masih sedikit saudara di luar. Dan dia ini bukan golongan imam nomor 1 sekali lagi. Jadi dia tidak boleh nempel dengan tabut, dia tidak boleh.
Tapi sekali lagi dia bilang, boleh enggak? Seperti yang tadi Leo bilang, kalaupun aku enggak pernah layak, aku ini orang turunan, aku ini bukan the true Lewi. Boleh enggak aku cuma di pintu aja. Biarkan yang lain pergi dan datang, pulang dan datang kembali. Tapi biarkan aku tetap di sini. Di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan. Saudara, kita akan tutup. Kita akan tutup, kita akan sembah Tuhan. Sekali lagi, kita akan bawa semua dosa kita. Saudara, tujuannya, saudara tidak usah meratap. Saudara, karena Dia Tuhan yang sangat ingin menyelamatkan. Dia Tuhan yang sangat ingin memberkati. Dia Tuhan yang sangat ingin mengampuni.